Adik mau apa? Minta lagi apa? Lagi gigi telinga. Gigi telinga. Lah adik kan nggak salah, kenapa minta gigi telinga? Mau digigit telinga mama? Au, gitu mau. Yo sini, kasih telingane. Mana telingane? Jah, nanti telinga dua ini. Sakit. Lah sakit kok minta gigit telinga terus? Nggak nangis? Enggak. Yang penting apa sih? Palas. Oke. Aduh, diem sih dulu, Roma tak mau dulu, we. Aduh, kelihatan sih. Nih ya. Kalau aku tuh anak-anak momongan itu melakukan kesalahan gitu, biasanya kan aku gigit telinga. Nah ini kan anak-anak lama nggak melakukan kesalahan gitu, dengan sengaja minta ma gigit telinga, mungkin kangen dengan gigitan telinganya Mama Di ya. Apa dulu Mbak Paya apa awak dulu? Aku. Sini. Satu. Sekarang adik Mbak Paya geser sini. Nah, ready? Nek digigit telinga pada seneng. Yang penting balas. Dadah sih. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Pencet merah dek, pencet merah. Umur adik berapa? Tiga. Nggak boleh nanti giginya kayak vampir. Gini ye. Nek di video ke malu. Kenapa? Kalau di video malu? Ya, nggak usah mentel lagi ya. Nanti kalau tidur Mbak Mama Di jangan mentel ya. Sah? Terus Mama Di nanti aduh gitu ya. Nono mentel. Nanti giginya kayak vampir. Yang penting oke. Mama mau pergi adik di rumah bentar ya. Nggak usah. Mama mau mana? Mama mau pergi. Beli apa? Mau jalan-jalan ke mall. Adik di rumah aja ya. Ya jadi diam dulu, diam. Mama mau ngomong, diam. Mama mau bikin konten gitu loh. Mama mau pakai bedak, pakai lipstik gitu ya. Sampai di sini paham para bosku? Mau apa? Gitu. Kalau dipanggil Mama. Ya, udah sana naik Bobo ya. Ya. Kalau bilang ya, kalau saya itu dapat orderan gitu ya. Ya maksudnya saya paham orderan itu ya. Gini loh ya, dalam keseharian saya tampil beda sedikit aja, entah pakai make up ya atau pakai baju yang agak beda dari keseharian, itu semua orang pada tanya ya, terutama nih momongan, Mama mau kemana gitu, Mama cantik sekali mau kemana, belum lagi nanti anak laki-lakiku yang umur 26, Ibu cantik men Bu, mau kemana, nah belum lagi nanti tetangga saya, waduh pesek cantik sekali mau kemana sih, itu tetangga saya ya. Dan mulai berpikir waras lah familiku sayang gitu ya. Adik sedikit mau mengeluarkan unek-unek ya. Awal masuknya wifi atau internet di kampung saya ini yang murah itulah ya, yang
ownernya bilang ini programnya pemerintah, programnya Pak Prabowo. Nah udah hampir 3 hari ini tuh ya bermasalah. Apakah ini ada hubungannya dengan yang lagi rame di beredar itu di beranda saya, tentang ya genit-genitan antara Pak Teddy dan Bu Teddy gitu. Apakah ini ada sinkronisasi atau hubungannya antara jaringan di tempat saya begitu jelek udah 3 hari ini, dan sudah kebetulan kemarin tuh rame ya genit-genitan Pak Teddy dan Bu Teddy gitu, dari mata genit terus senyum-senyum tipis, terus mungkin Bu Teddy cemburu ketika Pak Teddy dicubit-cubit gemes gitu sama Opung Luhut gitu. Apakah ini ada hubungannya ya? Kota pun kayak gitu, lemot ya, biasanya kayak sepur bus gitu, tapi sekarang juga gitu. Ada apa ini? Gatel ya silakan, mbarani kaceren ya silakan. Jujur aku tau ngetes dapurane wonge. Aku rumangsa rondo, aku tok turu ning nggon pangkune dapurane andinge ndok, andinge manuke, tapi akhirnya apa ra ngaceng sama sekali. Testing, aku tak testing ning sepur, ning stasiun aku tok wonge turu, Mbak. Wonge melek klip mati. Menemui Sonya Sulaimah Bakul Pecel gitu ya, yang sempat ramai juga di akunku ya, yang saking girangnya, saking bahagianya dapat pacar berondong sampai roknya terbuka, terlihat jem putih irengnya ya. Di situ saya sudah bilang, saya kasihan di awal lah, ini orang terlalu bahagia sampai nggak bisa mengontrol. Ketika sudah terjadi perpisahan ya seperti ini emosinya ya. Gini loh, dikasih paham orang yang sudah pengalaman nggak mau denger malah diserang. Apalagi yang saya nggak habis pikir itu fannya ya, harusnya menegur ya, jangan kayak malah ngompor-ngompori. Nanti yang kena dampak itu si Sulaimah Bakul Pecel itu sendiri ya. Paham sampai di sini ya? Dia bisa ngomong seperti ini karena sudah kejadian ya. Kemarin ketika melakukan seperti itu dia ininya belum nyampe, dia sekarang sudah mulai pintar merangkai kata-kata. Hati-hati ya, jangan sampai nanti seperti NM ya. Saya di sini bukan untuk numpang viral sama Sulaimah Bakul Pecel, enggak. Saya tuh sebagai perempuan ya, ketika ada perempuan yang dipermainkan, saya itu ya sedih gitu. Apalagi masih satu provinsi, saya melihatnya dia juga kurang pengalaman tentang laki-laki ya. Ya inilah konten-konten saya. Enggak, selagi kalian bisa saya kasih paham, saya kasih paham, karena saya masih ada rasa peduli empati ke kalian supaya tidak terjerumus terlalu dalam ya. Kalau nggak mau mendengar ya terserah, resiko toh lagian yang nanggung kalian sendiri. Paham? Dulu serta masa-masa pacaran pengen rasanya aku juga itu jenggung kayak laki-laki mantane ki sing ning Tulungagung ki yo. Pengen rasanya aku jenggung tenan ya. Makanya toh anak numpang viral ki delok-delok dilihat-lihat orangnya ya. Ono bahasa kokop-kokopan ya, sampai sempak tertuker apa KTP yo diumbar. Lah kan pekok ya. Ya ini sorry, kata-kata saya agak kasar supaya apa? Bisa nyampe ke otak kalian, jangan hanya berhenti di mulut. Paham? Sekarang sudah terima, mau dikatakan kaceren ya wes ben. Dulu dikatain kaceren nggak terima, apalagi fannya, pendukungnya. Wah mencak-mencak. Saya pastikan kebanyakan pendukungnya itu melihat sisa Sulaimah Bakul Pecel ini merasa terdolimi, teraniaya. Padahal itu ulah dia juga sendiri yang berakibat seperti itu ya. Saya pastikan kok itu video yang sampai terbuka roknya,
terlihat jem putih iringnya itu. Banyak yang belum melihat, ya. Jadi para pendukungnya itu membela yang terlihat terdolimi, tersakiti. Ya, lah ilah tak kira mbok jipoke wis dikek. Selamat pagi alias Sugeng Enjing ya. Pagi hari ini lagi masuk di Dinas Perhubungan dan hari ini pun di tempat saya itu lagi cerah-cerahnya. Kemarin diguyur hujan hampir seharian gitu ya. Saya pagi ini secerah hari ini ya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih teruntuek TikTok. Kenapa? Sudah memberi kepercayaan terhadap saya atas konten-konten saya. Ketika ada orang yang menjatuhkan akun saya ya, dengan polanya seperti ini, ada yang nanti masuk ke saya gitu ya, dengan memancing-mancing kata-kata jorok atau kata mungkin yang ingin membuat saya emosi ya, sehingga nanti di situ ada yang melaporkan ya, sehingga TikTok pun membanet gitu ya. Karena mungkin TikTok sudah percaya dengan akun saya dan konten-konten saya ya. Konten-konten saya tuh random ya, politik kadang, kehidupan sehari-hari iya ya, masuk kegiatan sehari-hari di Dinas Perhubungan iya, terus story kehidupan saya iya, terus bahkan edukasi SEX gitu ya. Ya ini yang agak apa ya, bagi yang muna mungkin bisa berkata jorok, atau ini mungkin bisa merusak anak-anak muda ya. Sebetulnya nggak gitu juga pola pikir kalian kalau mau bisa berpikir gitu, asal edukasinya itu edukasi SEX itu sesuai porsi umurnya ya. Dan ini pun saya sudah terapkan terhadap omongan saya maupun anak-anak saya maupun orang-orang di sekitar saya. Ketika nanti dapat pelecehan atau apa itu, aktivitas tindakan asusila ya, anak-anak ini berani ngomong, terutama orang tua ataupun saya ataupun guru di sekolah ya. Itu saya sudah terapkan sesuai dengan porsi umur mereka masing-masing ya. Karena kebetulan omongan saya, anak-anak saya itu banyak perempuan, saya mempersiapkan itu dan juga untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi, sehingga berani speak up, berani ngomong ya. Banyak kan kejadian ketika anak itu terjadi korban pelecehan gitu ya, dia tuh nggak berani ngomong, pasti berpikir nanti kalau ngomong orang tua saya nggak percaya, orang tua saya paling tambah marah gitu, gini-gini, atau nggak dapat ancaman dari orang yang melecehkan itu, jadi dia diam nggak mau berani ngomong ya. Itu kan banyak kejadian-kejadian seperti itu, dan dari situ saya mengubah pola itu supaya ketika korban-korban asusila ini berani speak up ya, dan tetap disupport ketika sudah menjadi korban gitu ya. Miris loh, masa depan masih panjang ketika dihancurkan dengan seorang predator kelamin gitu kan, miris, kasihan juga ya. Cukup dulu ya. Ada di YouTube-nya Resmon, ada di Balige, ada juga di Langkah. Ya wes biar ini orang termasuk tanggung jawab loh. Tanggung jawab ya, karena dulu dapat ini ya, meski uangnya entah udah habis atau masih, itu dia masih tanggung jawab tuh ya. Ini terus nyerang Pak Jokowi terus ya, dengan kasus ijazah palsu terus ya. Dan sekarang ini yang ada di otaknya ya, Rismon kan saya belum pelajari lebih lanjut nih, udah waras beneran atau masih abu-abu nih Rismon ya. Ini orang Rismon kan sudah waras itu ya, setengah waras gitu ya. Nah, ini orang ya memanfaatkan YouTube-nya Rismon ketika menemui rektor UGM ya. Di situ dia manfaatkan, mainkan otak liciknya ya.
supaya apa, dia tidak selalu diajar ke dianya gitu ya. Ya intinya cara nyerang Rismon seperti itu. Kemarin-kemarin kan Rismon tuh saling tonyor-tonyor sama orang ini terkait ijazah palsu, ini palsu, Rismon palsu gitu kan. Nah, saya baca ini otaknya dia ini ya, itu memakan itu. Dan ketika ada rektor UGM yang diwawancari sama Rismon dulu ya sob, ketika Pak Jokowi masih menjabat jadi presiden gitu ya, orang yang disebut rektor tersebut tuh kayak orang-orang mereka juga sih. Apakah ada kemungkinan itu permainan skenario karena memanfaatkan, kayak saya melihatnya, maafnya bukan merendahkan ya, si rektor tersebut tuh sudah mengalami kelemahan dalam berpikir gitu ya. Aduh, ingat ya, saya 2024 03. Tapi ketika ada permasalahan yang harus saya urai ya. Ya khususnya untuk pendukung Pak Jokowi. Oke, kalian mendukung Pak Jokowi terus, tapi ketika pencalonan anaknya, kenapa lu pilih? Berpikir waras gitu loh ya. Jangan pengen menang di otak kalian. Kapasitas anak itu belum mumpuni, kamu pilih. Paham sampai di sini kenapa kadang saya mekok-mekoi para pendukung. Ibunya mengandung selama 9 bulan. Pas udah gede, jadi kuli. Tempek. Kerjaku memang kuli, tapi seleraku bukan lubang yang penuh bakteri yang cuma seharga 1 dus Indomie. Sianipar diduga menerima uang dalam jumlah sangat besar, yakni sekitar 50 miliar. Oke, Rismon Sianipar yang ngebum lagi nih. Banyak yang panas ya. Ingat, saya di sini tidak membela Rismon ataupun itu Roy Suryo CS. No ya. Saya mengamati gitu. Ini banyak yang teriak-teriak karena apa? Rismon diduga dapat transferan 50M setelah mendatangi Pak Jokowi dan minta maaf. Ya bisa, maybe yes maybe no, I don't know. Di sebelah sana 2M dibagi 4 berarti cuma 500 jutaan dong. Di sini satu orang 50M dong. Oke. Oke ya, sebelum kelon siang ya, saya tunggu otaknya jangan terlalu ngeres dulu. Kelon itu bahasa Indonesia tidur bareng. Nah ini harap diperjelas lagi ya, saya perjelas lagi deh. Kelon sama momongan ya, pasti kalau mendengar kata kelon kok kayaknya asumsinya langsung negatif atau berpikirnya negatif, ya wajar ya. Terus ya ini sekedar apa ya, isi unek-unek hati saya ya. Saya harus mempertanggungjawabkan konten-konten saya gitu. Ketika saya mungkin berpenampilan kata orang seksi, atau ada pula yang menyebut saya artis ya silahkan saja dengan sebutan itu. Kalian branding ke saya asal kalian senang bahagia, saya pun ikut senang dan bahagia gitu ya. Kenapa saya harus mempertanggungjawabkan konten-konten saya? Karena saya di situ kan agak ya mungkin arah ke SEE, tapi ingat edukasi SEE ya, edukasi ya, karena mungkin penampilan saya seperti itu jadi orang berpikirnya yang negatif tinggi ya. Saya masih memaklumi dan berkata wajar saja ya, tapi di situ diambil edukasinya ya. Kenapa saya sering menyuarakan ini? Karena satu, dalam rumah tangga ya, SEX itu perlu
perlu dan penting ya. Coba aja kalau pihak perempuan menolak terus ketika suami minta, ya pasti suami akan jajan di luar, bahkan bisa mencari selingkuhan ya. Ini untuk zona rumah tangga ya. Untuk generasi yang muda atau belum masuk ke zona rumah tangga, saya tidak melarang kalian pacaran ya, tidak melarang, asal bisa menjaga Imronah dan Imron ya. Jangan tersinggung ya punya nama ini ya, karena saya menyebutnya ini ya, kalau bahasa gaulnya ya Feli Lafonte dan Itilia Lamose ya. Boleh kalian pacaran ya, kalau bisa ya wes ndak bisa taruh situ sami SEX gitu ya, karena manusia punya hawa nafsu ya, sekedar saya tidak melarang itu. Kembali lagi ini bukan mengarahkan atau menganjurkan ya, namanya juga manusia punya nafsu, tidak bisa mengontrol ya, setidaknya masih bisa menjaga Imron dan Imronah hanya untuk sami SEX boleh. Wes taruh situ ya. Itu untuk lagi ya, kenapa saya harus mempertanggungjawabkan atau konsisten dengan konten-konten saya atau kata-kata saya ya. Kalau ada istilah Jawa mengatakan iso ngandani kok nggak iso nglakoni ya, saya sudah bertahan 16 tahun ini dari aktivitas SEX ya, itu untuk mengontrol diri saya ya. Ketika kalian untuk berpikir saya mau diajak gituan lah, entah lewat apa ya, saya tuh orangnya sulit ya. Saya harus mempertanggungjawabkan dan konsisten saya terhadap konten-konten saya. Paham sampai di sini ya? Mungkin cukup dulu ya. Ini mau kelon dulu sama omongan ya. Mudah-mudahan paham apa yang saya omongkan. Beli ya Ra. Ayo beli. Dibeli to Mbah ki berhubung sing jualan ki lho. Ganteng Mbah. Ayo Mbah ditumbas Mbah, dilarisi Mbah. Heeh. Nyanyi dulu dong, baru dibeli. Oh, nyanyi sih Om. Ben dibeli Mbah Om. Terus Nggak bisa nyanyi. alah cuman Bakule ora keliro nyanyi. ya ora apa-apa sing penting kan payu. Apa? Nesu to kandhani. Maaf ya Bang ya. Mbae ngono kok nyanyi ra gelem bakule ya nesu nih mbae. Aduh. Jero. Nah. Di ketok ra. Weh, salam rang. Salam rang nggo pacare. Lah kok tahu keseren gue nih ngajak ngomongan. Tadi udah mimik tuh, bentar Mama tak bikin satu konten dulu ya. Oke? Ya. Ini karma sudah mulai berlaku nih. Saya melihatnya kayak gini ya. Kenapa sekarang PDIP Ibu Mega sebentar sudah tidak iya sudah tidak diajar seperti dulu ya. Ini karmanya apa, orang yang dulu membuat berita hoax ya tentang Ibu Mega dari PDI sekarang mulai diajar balik ya, seperti Mr. Chaplin itu salah satunya. Nanti ada lagi yang nongol-nongol berikutnya ya. Tunggu aja episode selanjutnya ya. Lah, saya punya gaya tersendiri dalam bermain politik ya. Saya nggak bisa sama dengan orang-orang dengan yang satu barisan sama saya gitu. Dan ingat pesan Ibu, kalau kalian orang Banteng itu harus kuat, harus aku lupa ya, itu kan intinya kuat, jangan mudah goyah gitu. Mama Mus kok perlu tidak? Mama Mus. Mama Di katamu hamil. Lah mau cowok apa cewek? Cewek. Cewek Rumi, cowok Juno. Oh, cewek Rumi, cowok Juno. Lah emangnya kalau hamil gimana sih? Kalau hamil Sing hamil kudune mami to yo.
Ora Mamadi mbambil ki mbambil ambek opo? Ambil mbak telang. Lho. Iku ora ngajar ki, yang tuwa ngajari welek iki. Yo terongnya karena dimakan sini ya. Mantune situ. Terus masuk ke perutnya Mamadi nanti keluarnya dari belakang alias ini apa? Sirip. Buat nyenyek yo. Tapi ndak ada adike lho, adake terong. Perute. Adanya di telang. Ya, Dik terong provokator iki. Nak anu to no, sing hamil itu mama, anu itu mami kudune. Ya kamu berdoa biar kamu hamil, punya adik kembar, laki sama perempuan. Nanti Rumi sama Junu gitu. Kamu berdoa. Itu sama Jinu pacaran. Ya bukan pacaran, jadi sepasang gitu, pacaran. Kamu berdoa bagaimana? Enggak. Sempetnya ngapa sih? Enggak. Tak gigit loh. Ya, alah. Oke, Lho jempol. ki piye to kon berdoa ke mami?